dalam tutorial penggunaan AutoCAD dalam pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Yang paling pertama, di sini saya menggunakan AutoCAD 2018. AutoCAD 2018 dengan aplikasi yang mempunyai tool drawing, tool modify yang akan kita gunakan untuk membantu kita dalam menggambar, mendesain suatu bangunan. Yang paling sering kita gunakan untuk menggambar nanti itu ada di tool drawing untuk menggambar, dan ada di tool modify untuk memodifikasi hasil gambar kita. Yang paling penting pertama kali kita menggunakan program AutoCAD adalah kita membuat satuannya dengan cara mengetik pada keyboard UN, lalu kita enter atau unit, enter. Oke, kita akan masuk ke kotak dialog drawing unit. Tipenya kita pilih desimal, presisinya kita bisa gunakan 0, in section scale-nya kita gunakan cm. Kita pilih cm. Terus oke. Setelah itu kita akan mencoba merancang suatu bangunan rumah dengan tipenya tipe 36, 2 kamar tidur, ada teras, ada ruang tengah atau ruang keluarga, juga ada kamar mandi. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat layer dari masing-masing garis. Kita klik layer property, akan muncul kotak dialog layer property. Setelah itu kita pilih new layer, kita klik new layer, kita masukkan garis layer yang mau kita gunakan. Misalnya kita mulai dengan as bangunan. Oke, warnanya saya coba pilih putih. Oke, layer berikut yang kita akan gunakan adalah pondasi. Pondasi saya coba ganti warnanya juga. Oke, ungu. Setelah itu kolom saya ganti warnanya juga. Setelah itu garis tembok saya pilih garisnya juga ya. Oke, kalau nanti kita mau tambahkan untuk garis lainnya, kita bisa pilih new layer lagi dan kita tambahkan nama garis yang mau kita gunakan. Setelah sudah buat layernya, kita close. Setelah itu karena kita akan mulai menggambar as bangunannya, layernya kita pindah ke as bangunan. Layernya kita pindah ke as bangunan. Kita mulai mendesain untuk denanya. Kita pakai untuk dena ukuran 36, tipe 36, kamarnya itu ukurannya 3 meter kali 3 meter. Kita gunakan pada tool drawing rectangle. Kita klik rectangle, terus kita klik di area gambar, lalu kita masukkan angkanya 3 meter, karena dalam 1 cm berarti 300 dikali itu kalau di AutoCAD kita gunakan koma 300, terus kita enter. Oke,
Sudah jadi satu kamar. Karena ada dua kamar, berarti yang ukuran sama 3 meter kali 3 meter. Yang kamar ini saya klik, lalu copy, gandakan. Kita pilih pada tool modify copy, lalu kita gandakan untuk bisa menjadi dua kamarnya. Setelah itu ada terasnya ukurannya 3 meter kali 1 meter. Kita pilih lagi rectangle 3 meter kali berarti koma 1 meter 100, enter. Kita pasang, kita pindahkan gunakan move. Kita blok gambar terasnya, kotak terasnya, pilih move, kita ambil dari sudut, lalu kita pasang di pertemuan sudut kamar. Yang berikut, setelah itu kita buat untuk ruang keluarga. Kita gunakan rectangle dengan ukurannya 3 meter dikali 4 meter. Terus kita gabungkan, kita blok garisnya, ruang tamunya, pilih move, lalu ambilnya dari sudut, dipasang juga di pertemuan sudut antara teras. Setelah itu untuk buat teras belakang kita copy saja yang teras depan karena ukurannya kita buat sama. Kita copy blok teras, garis terasnya copy, ambil dari salah satu sudut, dipasang di sudut yang berlainan. Oke. Setelah itu kamar mandinya kita buat 1,5 meter kali 1,5 meter. Kita pilih rectangle, klik pada area gambar 150 dikali 150, enter. Oke, kita pindahkan karena posisinya ada di bagian sini. Pindahkan move, klik pada sudut lalu ditaruh di sudut. Oke. Ya, ini bentuk pertama untuk as dari bangunan rumah tinggal tipe 36. Setelah itu kita buat untuk kolomnya. Kita pindah layarnya ke kolomnya kita gunakan ukuran 15 cm kali 15 cm, rectangle, klik pada area gambar 15 dikali itu pakai koma 15, enter. Untuk mempermudah kita gunakan garis diagonal, kita gunakan line buat garis diagonal pada kolom ini. Ya. Selanjutnya kolomnya kita pasang di semua sudut, kita klik kolomnya. Setelah itu pilih copy, lalu kliknya dari as tengah garis bantu diagonal. Setelah itu kursornya kita bawa, pasang di semua sudut dari ruangan yang telah kita buat. Oke, ini denah sudah dipasangi kolom. Yang kolom ini sudah tidak digunakan, kita hapus. Oke, setelah selesai pemasangan kolom, kita buat garis temboknya. Layarnya kita pindah ke tembok. Terus untuk membuat garis tembok kita pilih ML style, kita ketik pada keyboard ML style, lalu kita pilih new, kita buat namanya untuk tembok, terus continue,
ukurannya ini kita rubah ukurannya, karena temboknya tebal 15 cm, berarti satu sisinya itu 7,5, satu sisinya lagi minus 7,5. Dan untuk menambahkannya, untuk garis dalamnya kita gunakan add, lalu ukurannya kita ganti 5,5, warnanya kita gunakan putih, lalu add lagi minus 5,5, warnanya kita gunakan putih, lalu setelah sudah dibuat 4 garis untuk garis tembok, lalu kita oke. Lalu kita pilih tembok, lalu set current, terus oke. Selanjutnya kita buat garis tembok, kita masukkan rumus. Rumusnya adalah ketik pada keyboard ML enter, S enter, 1 enter, J enter, set enter. Setelah itu kita mulai tarik garis temboknya dari tengah kolom sampai ke kolom yang berikutnya. Oke, setelah itu enter lagi, kita lanjut lagi, tarik dari kolom ke kolom, enter lagi, kita tarik garis temboknya lagi. Oke, enter garis tembok. Untuk rumusnya saya ulangi, ML enter, S enter, 1 enter, J enter, set enter. Itu bisa membuat garis tembok. Oke, setelah selesai garis temboknya akan kelihatan denanya seperti ini. Ada kamar mandi, ada 2 kamar, ada 1 ruang keluarga, dan ada juga teras depan dan teras belakang. Untuk selanjutnya kita akan menggambar kusen pintu jendela di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.